Salam animasi, jumpa lagi dengan Babi. Annyeonghaseyo, jangan Babi ragu Tegal saram imnida. Saya Babi dari Tegal. Oke guys, pada kali ini kita akan mencoba membuat animasi efek and drawing. Jadi seperti kita menggambar komik gitu ya. Nah, kita siapkan dulu bahannya. Kita buat di Photoshop. Jangan lupa layarnya dipisah. Ada layer khusus untuk outline saja, kemudian layer color atau warna, dan layer teks. Nah, setelah selesai kita buka After Effects, biasa bikin project baru ya, lalu kita import filenya, tapi filenya jangan dikelihatan, jadi bentuknya masih berupa compositing. Kita cari file tadi dari mana, bikin create composition, kemudian jangan new text tapi menjadi composition, terus jangan di merge layernya ya, jadi masih terpisah. Nah, biasanya ada dua folder, yang folder ini yang udah jadi satu, dan kita klik folder yang masih terpisah. Kita cek di sini ada layer outline, layer color, dan layer text seperti yang tadi ya. Nah, sekarang kita mau seolah-olah menggambar outline. Jadi kita buka layer outline ini, yang lain dimatikan dulu. Kita gedein gambarnya. Kalau pekerjaannya full biasanya lebih berat, jadi pakai yang lebih kecil, tab atau quarter nggak apa-apa. Lalu kita cari efek. Efek itu adanya di generate. Nah, di paling bawah namanya write on. Jadi kita ambilnya generate dan write on. Setelah itu akan terbuka seperti ini. Nah, karena warnanya kita putih di atas putih, nanti nggak kelihatan, kita rubah warnanya menjadi merah. Kemudian kita cek ukuran brushnya segede apa. Sekitar tergantung gambarnya ya. Kalau saya bilang 15 atau 20 ini. Kalau 50 gede banget. Kita kecilin. Sebenarnya 15 cukup, cuman saya ingin sekali dua garis kacamata itu terkena, jadi saya kecilin sedikit menjadi 20 ya, 20. Nah, usahakan yang opacity-nya dibikin 50%, sisanya didiamkan saja, nanti kita balik refill. Nah, kenapa dibuat 50%? Supaya kita tahu persis kita tuh mengerjakannya di mana. Nah, dibuka layernya lagi, kemudian klik di brush position, lalu kita akan membuat posisi brushnya per frame. Jadi kalau satu detik ada 25 frame, kita bikin per frame. Per frame kita geser, kemudian saya mulai dengan mata, baru ke tempat yang lain. Jadi saya bikin matanya dulu, merambah ke area kacamata, kita ikutin kacamatanya, lalu setengah jalan kita lanjut ke mata yang sebelah kanan gambar ya. Kita tarik lagi per frame ya, kita bikinnya nggak bisa kalau mau dibikin 2 frame nggak apa-apa, tapi intinya per satu bagian. Nah, kita kerjakan, nantinya akan terbalik, jadi yang kita garis sekarang itu justru yang akan keluar atau hasilnya nanti. Jadi yang pas awal kita bikin itu yang pertama kali akan muncul gambarnya. Nah, kita pilih dulu sampai dengan kacamatanya sebelah kanan, kemudian kita tarik ke sebelah kiri. Kita bikin kacamata yang kiri per frame ya, jangan lupa. Kemudian ini benar-benar dibuka gambar gunung yang di bawah itu sampai dengan ujung, jadi di full frame, supaya kita bisa melihat per frame gerakannya benar-benar per satu frame. Atau kalau pengen per 2 frame juga apa, lebih lambat sedikit deh. Oke, baru kita lanjut ke area alisnya. Jadi habis mata, kacamata, terus bibir, kita bikin area alis. Habis alis kita bikin
belangkon area luar belangkonnya dulu. Jangan lupa kalau kita tariknya terlalu lebar, dia akan ada area yang tidak kena, karena itu bentuknya seperti brush kan, bulat-bulat gitu ya. Jadi usahakan tetap menutup. Nah, kenapa dibuat transparan? Supaya kita tahu persis di bawahnya itu sudah ketutup atau belum gitu ya. Karena ini hanya outline, sehingga sisa yang putih itu tidak perlu kita hiraukan, karena yang putih kan berarti transparan atau bolong atau apa channel gitu ya. Kita lanjut garisnya. Oke, bagian pilah-pilahan atau lidah-lidah luar dari belangkon. Kalau belangkon bagian itu sudah selesai, kita lanjut ke ekor belangkon atau buntut belangkonnya. Kemudian, oh ya, kalau geser nggak apa-apa ya, karena kalau kita lock, setahu saya nanti malah gambarnya nggak bisa kita geser-geser ini ya, perginya. Jadi nggak usah di lock, cuman memang kalau tergeser area kertasnya atau area gambar kita, maka kita klik undo atau Ctrl Z saja supaya balik lagi ke posisi semula. Karena kadang kalau kita geser juga itu kertasnya atau area gambar kita. Kita lanjut ke tangan. Nah, nanti kalau tangan sudah selesai, baru lanjut lagi ke bagian yang lain. Misalnya ke arah kemejanya, meja bagian atas yang ada kancing, kemudian lanjut ke arah samping, ke arah tangan, lalu ke arah meja. Nah, sebetulnya sampai sini pekerjaan kita udah selesai, cuman jangan lupa kita mesti save dulu ya. Save-nya juga mesti tahu itu di mana. Nah, supaya kita nggak mencari-cari nanti berikutnya. Kita cek dulu kayak apa. Nah, tinggal diklik bagian bawah itu original image-nya diubah. Oh ya, opacity-nya jadikan 100%, original image-nya jadikan refill. Jadi dia akan menggambar malah kebalikan. Nah, jadinya seperti ini. Memang lumayan membutuhkan kesabaran, tapi setelah bikin gampang kok. Jadi kalau tadi kan gambarnya seperempat, jadi gerepek-gerepek gitu ya. Kita bikin yang full supaya kelihatan rapi. Nah, setelah ini berarti kita akan membuat area warnanya. Kalau tadi kita membuat outline menggunakan brushnya kecil supaya sesuai dengan garis, yang sekarang kita gedein brushnya supaya seperti kita menyapu warna gitu ya. Nah, kita buka layer warna kita. Kemudian seperti tadi, kita masukkan efek, pilih generate. Dari generate pilih lagi di dalamnya ada write on. Kemudian jangan lupa kita ganti warnanya supaya lebih mudah dilihat. Kemudian ukuran ukuran brushnya ini juga dibesarkan. Nah, kalau putih kan putih di atas putih agak susah lihat. Kita bikin warna yang lain kayak merah misalnya atau warna lain. Nah, kemudian kita buat transparan 50% supaya kita tahu persis itu di areanya sebelah mana yang akan semacam diusap atau dihapus gitu ya. Oke, opacity dijadikan 50 supaya itu transparan, jadi kita tahu di bawahnya. Lalu gedein aja ya brushnya supaya dia benar-benar kayak ngebrush warna. Lalu kita animate lagi seperti tadi, masukkan ke brush position, kemudian klik key yang gambar kayak stopwatch. Kemudian kita mulai dari yang pertama, tarik sedikit-sedikit. Jadi jangan lupa, karena itu kalau ditarik kan berupa bulatan-bulatan, jangan sampai bulatannya itu ada yang kosong, nanti gambarnya ketinggalan kalau ada yang kosong. Makanya kita buat transparan supaya kita tahu persis bahwa itu ada gambar yang ketinggalan atau warna yang ketinggalan. Kalau dilebarin kan jadi berjarak gitu ya. Oke, kita lanjut ke area seperti kita menyapu kuas warna gitu ya. Nah, kita tarik. Kalau langsung ditarik kan seperti bulat-bulatan itu akan ada bagian yang kosong, sehingga
jaraknya kira-kira mepet supaya nggak ada bagian yang kosong. Kita penuhin lagi areanya. Tuh, kalau kegeser sama area kertasnya nggak apa-apa, yang penting kita undo, balikin lagi, karena kalau di lock kita nggak bisa menggerakkan ini apa, key-nya teman. Kadang-kadang emang kegeser kalau tangan kita besar itu. Oke, kita bikin tangannya warna tangan, balik lagi ke kiri, ke kanan, mundur lagi, jadi kayak kita menghapus atau mengkuaskan warna kita gitu ya, menyapukan warna. Oke, nah warna kita udah selesai. Oke, udah selesai. Terus kita coba kita cek. Masalahnya warna itu kan langsung akan nongol, sehingga kalau mau timeline yang digeser atau diberikan opacity dari 100 ke 0 supaya warnanya itu nggak langsung nongol ya. Karena kalau gap berarti dari depan udah ada warnanya kan. Nah, kira-kira gitu. Kalau kita sudah play, dia akan menyatu, dan kemudian sapuan awalnya kita bikin opacity 0 menjadi 100%. Oke. Kalau kita sudah masuk bikin warna, setelah oke, kita cek dulu ya. Oh, kita bikin yang berikutnya langsung bikin teks aspek. Nah, karena ini teksnya gede, saya scale-nya gede dikit untuk ini lebih mudah melihat. Lalu yang akan kita lakukan adalah seperti menulis NAS gitu ya. Jadi semacam sapuannya dibuat ukuran brush segede ketebalan garis teks. Kita samakan, jangan lupa tadi pasang efek generate dan write on. Kalau kita sudah pernah bikin, udah tinggal langsung klik write on-nya saja. Kemudian jangan lupa kita besarkan brushnya sesuai ukuran yang kita mau. Misalnya saya bikin 40. Oh ya, kalau warnanya merah, karena ini bawahnya juga merah, susah lihatnya, jadi saya ganti biru. Kegedean kayaknya ya, kita jadi 30 aja deh. Oke, nah kira-kira menyapunya begitu, dari mulai M-nya garis kirinya dulu, garis tengahnya, dan terus seperti kita menulis ya. Jadi kita mulai lagi seperti tadi, kita buka di efeknya, kita klik di brush position, kemudian kita bikin key, klik di gambar jam atau stopwatch-nya, kemudian kita mulai buka lagi gambar gunung yang 2 itu ya, supaya lebih dekat lagi sampai dengan per frame. Nah, ini kita bikin sapuan pertama lurus ke bawah, kemudian balik lagi ke atas, sapuan kedua untuk bikin garis tengahnya, kemudian naik lagi untuk bikin garis yang terakhir yang membentuk huruf M. Kita lanjutkan ke A. Karena tengahnya udah kena, jadi kita nggak perlu bikin garis di tengah. Kemudian kita masuk ke S. Sebenarnya kalau lebih rapi kayak huruf S-nya juga bisa sih. Tapi paling nggak ini contoh, nanti rekan-rekan atau guys semua bisa ngikutin apa yang diinginkan gitu ya. Ini saya bikin contoh buat lebih cepat aja. B-nya juga garis dulu, baru lengkungannya, tapi itu lengkungan udah belas bagian. Baru huruf E. E-nya ya seperti garis lurus, terus baru ditarik garis mendatar satu bagian gitu ya, walaupun udah belas bagian. Nah, sekarang kita cek hasilnya. Nah, inilah hasilnya kita. Diwarnain, keluar teks. Nah, sekarang kita lihat hasil akhir. Kita rubah sedikit karena ini cepet banget ya. Saya lebih pelankan 50% gitu. Kira-kira hasilnya gini. Oke guys, sampai jumpa di tutorial berikutnya, dan
Salam animasi.